salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, semoga Allah yang Maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang senantiasa merasa ditatap oleh Allah, karena puncaknya zikrullah adalah senantiasa merasa ditatap Allah. Ini makom yang sangat tinggi yang harus kita minta kepada Allah dan kita ikhtiarkan. Kalau orang sudah merasa ditatap Allah setiap saat, berarti dia yakin Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha mengurus segala-galanya. Dia akan sangat jaga diri, bukan karena orang, bukan karena ada tiada orang, karena dia yakin Allah melihatnya. Dia pun akan melakukan sesuatu dengan sangat ikhlas, tidak pusing orang tahu atau tidak tahu, orang lihat atau orang tidak lihat. Kalau orang sudah yakin Allah Maha melihat, dia sudah puas saja. Orang yang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sibuk mengatur kata-katanya supaya kata-katanya mempesona, tapi dia sibuk mengatur hati dan kata-katanya supaya Allah suka. Sudah tidak pusing lagi populer, tidak populer, orang tahu, orang tidak tahu, orang muji, orang nyaci, sudah tidak ada apa-apanya. Kalau dia merasa, kalau orang itu merasa Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha menyaksikan, puas hanya dengan disaksikan Allah, puas hanya dengan dinilai oleh Allah, dan puas hanya balasannya dari Allah. Inilah puncak, ya. Sebetulnya kita mencari ilmu harusnya arahnya ke sana. Kita ibadah juga harusnya arahnya ke sana. Karena tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain zikrullah dengan yakin. Bukan hanya menyebut nama Allah, tapi yakin Allah, kepada Allah, yakin dengan segala janji jaminan Allah. Ini harus dievaluasi. Jadi kalau mau bicara, kita pikir dulu sebelum bicara. Ini perkataan ini Allah suka atau tidak, benar atau tidak nih yang saya katakan, manfaat atau tidak. Jadi lebih belajar nahan sebelum bicara. Perlu tidak kira-kira Allah suka tidak nih perkataan ini. Kalau didapati Allah Maha mendengar dan tidak suka, ya sudah, diam saja. Kita menyimak saja dengan baik. Jadi harusnya di pesantren kita ini tidak usah banyak ngobrol yang tidak manfaat. Bukan tidak boleh ngobrol, tapi selalu berpikir apakah obrolan ini disukai Allah, tidak ada manfaatnya, tidak. Demikianlah dalam keseharian kita, berdiri, duduk, berbaring, Allah saja. Karena memang Allah yang memiliki segala-galanya. Mau apapun pasti ada dalam kekuasaan Allah. Itulah prolognya. Ustadz Mulyadi sudah bersama kita, kan? Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ada tamu ya, Pak Dirjen. Ya, insya Allah. Sudah hadir, Prof. Hilman izin Pak, mungkin boleh unmute. Kang Faruk bisa dibantu. Sudah jadikan ke host, Dok. Oh, maafin. Oh, Pak Hilman Latif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Belum? Ya. Sekarang sebagian Ustadz Mulyadi ini.
yang memandu. Sudah ada. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir acara ini. Alhamdulillah, qadarullah. Acara ini sepertinya banyak yang menyimak sehingga pesan-pesan Pak Hilman bisa disampaikan kepada jamaah. Apa kabar? Baik semuanya? Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Sekarang diamanahi di haji ya. Ya, betul, Pak. Alhamdulillah. Semua ada episodenya. Bagaimana ringan beratnya memikirkan perhajian ini? Suka Ini dukanya. luar biasa. Biasa tahun ini. Nah, rekan-rekan sekalian, para pemirsa di MQ TV, MQ FM, dan semua jaringan, kita akan simak lebih banyak obrolan tentang haji bersama di Pak Dirjen ini ya, Pak Hilman, dan ini nanti yang memandunya Pak Ustadz Mulyadi ya, Pak Hilman. Kami ikut menyimak. Terima kasih, selamat menyimak. Nuhun Pak, silakan ya. Sami-sami. Ustadz Mulyadi, mangga. Baik, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukurannya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih AA yang berada di Jakarta ya, di Jakarta dengan santri ini di Serua. Ya, di Serua nih bersama santri ini. Alhamdulillah. Ya, dan hadir bersama kita Bapak Profesor Hilman Latif. Beliau adalah Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan waktunya ya. Insya Allah hari ini kita akan berdialog nih seputar haji ya. Nampaknya ini yang ditunggu tentunya oleh kaum muslimin semua, di mana tahun ini kita mulai haji. Silakan izin bertanya dulu ya sebelum nanti kita lanjutkan. Pak Ustadz Hilman, jadi berapa nih kuota kita tahun ini? Insya Allah untuk tahun ini kuota dari Indonesia 100.051 orang. 100.051. Biasanya berapa nih? Biasanya 220.000. Berarti setengahnya kurang ya? Ya kurang, nggak? Nah, jadi di Saudinya biasa 3 juta total, hampir 3 juta total, hanya 1 juta tahun ini secara keseluruhan di Saudi. Oh, berarti kita lebih beruntung, kita setengahnya, padahal kuota di sana sepertiganya ya? Ya, betul, betul. Jadi 1 juta itu 150.000-nya dari orang setempat, orang Saudi, 850.000-nya dari seluruh dunia, dan Indonesia dapat 100.000. Jadi, oh, masya Allah, sepersekian lah ya, silahkan saja dihitung oleh Ustadz Mulyadi. Ya, luar biasa. Ini termasuk yang haji khusus ya? itu sudah termasuk haji khusus. Jadi untuk haji reguler itu 92.000 plus ya. Kemudian untuk haji khususnya 7.200-an, 7.200 lebih. Ya, masya Allah. Walaupun demikian kita harus yakin terus, sahabatku sekalian, bahwa yang berangkat haji itu yang diundang oleh Allah, ya nikmat, ya ujian, ya nikmat, ya ujian. Nikmat, tapi ini ujian. Kalau tidak hati-hati ya pilihannya mabrur, mardud. Namun mendengar adanya
betapa dari 1,7 miliar umat Islam hanya sejutaan yang haji. Ini seharusnya yang berangkat haji itu habis-habisan untuk bisa mabrur ya. Ini luar biasa pentingnya menyadari betapa langkanya atau sulit dan ya hanya sejuta dari 1,7 miliar. Seperberapa itu ya Pak ya? Nah ini yang sudah antri sekarang paling lama berapa tahun nih Pak? Jadi untuk saat ini jamaah haji yang sudah terdaftar dan antri sekitar 5,2 juta orang. Nah, memberangkatkannya biasanya sekitar 200.000, 220.000 gitu ya. Nah, pendaftarnya itu 3 kali lipat, Jadi pendaftarnya itu bisa 700.000 per tahun. Artinya setiap tahun itu orang akan menambah 2 tahun berikutnya ya. Nah, masa tunggunya. Karena yang daftar misalnya 750.000, yang berangkat 200.000 ya. Berarti kan setiap tahun menyisakan 3 tahun berikutnya. Nah, ini masa tunggu Indonesia secara umum saat ini insya Allah antara 20 sampai 40 tahun. Barat 30-an tahun, Jawa Timur sama hampir 30-an tahun, tapi kalau beberapa di Kalimantan 20, di Sulawesi sudah 40-an tahun. Jadi pas lahir harus daftar ya. Nah, Kalau usia 70 baru daftar berarti perkiraannya 110 baru ya, berangkat. Saat ini yang usia 100 tahun itu ada 25 orang. Di atas 100 tahun. Di atas 90 sudah puluhan, di atas 80 sudah ratusan, di atas 70 ribuan, gitu ya. Di atas 65 ya puluhan ribu. Dan ada batasnya sekarang berangkat haji usia berapa maksimal Pak? Kalau maksimal 12 tahun, maksimalnya 65 tahun ya. Jadi ini keputusan baru khusus pada masa pandemi. Kalau sebelumnya tidak ada batasan. Bahkan ini agak mengagetkan juga karena pada masa umroh itu tidak ada batasan. Untuk haji mereka melakukan pembatasan. Jadi 65 tahun maksimal. Kelahiran 30 Juni 1957. Nah, di atas itu tidak boleh. Dan tertolak langsung visanya. Oh, tertolak langsung visanya. Jadi tidak bisa lobby-lobby ya. Oh, tidak bisa di lobby gitu, kecuali di lobby ke visa tidak bisa juga karena itu elektronik ya. Mesin ya. Mesin ya. Niat sudah sampai, ikhtiar sudah maksimal. Sekarang ditambah lagi pahala ridho kepada takdir, ini akan melimpah. Jadi kalau urusan dengan Allah beda dengan urusan dengan manusia ya. Niat sudah dinilai oleh Allah. Daftar nunggu sekian lama sudah dinilai oleh Allah. Ditambah lagi sekarang tidak jadi berangkat. Ridho terhadap takdir ini, faman radiya falahu ridho, maka Allah ridho. Boleh jadi pahala hajinya kalau meninggal sudah didapat pahalanya ya. Maka kepada yang tidak bisa berangkat tahun ini karena usianya 65, tetap berbaik sangka kepada Allah karena tidak pernah Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Berangkat ke sana semuanya adalah ketentuan Allah walaupun syariatnya ada aturan manusia. Itu begitu ya Pak ya. Insyaallah. Ini Ustadz Mulyadi jadi nggak kebagian nih. Saya senang nanya satu lagi Ustadz, sabar ya. Ada furodah. Bagaimana itu Pak? Haji kan ada haji reguler, ada haji plus ya, dan haji furodah. Oh maaf, belum ke sana. Ini sekarang banyak KBIH yang pembimbingnya tidak bisa berangkat nih Pak. Betul. Jadi saat ini perlu disampaikan bahwa untuk kuota kita itu adalah 100.051 orang, dan untuk petugasnya saat ini awalnya itu diberikan 1.901 orang. Jadi
pakai satu-satu gitu memberikan ini. Dan alhamdulillah, insya Allah setelah saya bersama Pak Menteri menemani Pak Menteri bertemu dengan Menteri Haji sana, kami mendapatkan kuota tambahan untuk petugas ini. Karena kemarin sangat mepet sekali. Nah, dari petugas itulah dibagi ya, jatah untuk pengawas, jatah untuk pembimbing, kemudian juga untuk petugas pelayanan umum dan lain sebagainya. Nah, memang akhirnya setelah dihitung untuk pembimbing di beberapa daerah tidak bisa semuanya terakomodasi. Nah, apalagi untuk pembimbing juga yang menurut peraturan itu bisa menjadi pembimbing dengan jumlah jamaah misalnya di atas 120 orang, ini di beberapa daerah itu tidak tercukupi. Gitu ya. Misalnya dulu KBIHU itu atau KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah itu sudah menyiapkan jamaah 200 gitu ya, atau 180 lebih dari cukup. Tapi sekarang yang berangkatnya hanya 60, hanya 40 gitu ya. Nah, ini juga akhirnya banyak sekali pembimbing yang tidak bisa berangkat gitu ya. Nah, ini kemudian kami memberikan skenario pembimbing atau KBIHU bisa bertemu dengan KBIHU yang lain untuk bergabung ya, kolaborasi agar mencukupi dan salah satunya bisa diberangkatkan. Ya, terima kasih. Ini sahabat-sahabatku di seluruh dunia yang menyimak acara ini. Jadi dengan adanya kejadian seperti sekarang ini, keterbatasan pembimbing, seyogianya memacu kita menjadi haji mandiri ya. Jadi jangan terlalu kuat ketergantungan kepada pembimbing, belajar lebih banyak, kemudian pahami manasiknya dengan lebih baik. Dan sekarang bisa juga dibimbing lewat Zoom seperti ini ya. Walaupun pembimbing tidak bisa berangkat, tetapi belajar terus karena kuncinya adalah ilmu. Kalau semangat berilmunya sedikit, lemah, maka besar kemungkinan kita tidak menikmati ibadah ini. Oleh karena itu jangan kecil hati, misalkan dari grup KBE hanya pembimbingnya belum bisa berangkat karena ada langkah dari KBE haji ya, dan tetap belajar, dan kalau kita baik Allah akan menjamu di sana ya. Nah, itu terakhir Furodah tuh dari saya pertanyaan masih memungkinkan ini Pak, ada Furodah ini? Ya, seperti biasanya. Jadi ada dua tipe, tiga tipe untuk visa gitu ya. Jadi ini tipe visa. Yang pertama adalah haji reguler yang berada di bawah kendali Kementerian Agama ya. Wazir fi syu'unul hajj wal umrah gitu ya. Jadi seperti jamaah reguler biasa. Itu yang kedua adalah haji yang di bawah syarikah ya, atau disebutkan haji khusus. Di Indonesianya haji khusus, ditangani perusahaan, di sananya juga ditangani perusahaan. Nah, kemudian ada yang haji dengan visa mujamalah ya, itu sifatnya undangan. Nah, atau ada yang spesifik lagi yang visa mujamalah atau undangan itu juga ada yang memang undangan resmi dari kerajaan ya, atau kementerian. Nah, nanti mereka yang mengatur perjalanan dan sebagainya. Ada juga yang kemudian menjadi bagian dari swasta. Nah, biasanya, nah ini sedang banyak sekali mencari gitu ya, ke saya, tetapi sampai saat ini belum dapat informasi berapa sebetulnya jumlah visa mujamalah yang akan diberikan untuk Indonesia. Saya kira ini semua sedang wait and see ya. Uangnya semua sudah ada tuh, perusahaan travel tuh gitu ya. Uangnya sudah ada, pendaftarnya ada, jamaahnya ada, tinggal visanya ini. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat, khususnya melalui kedutaan ya, ataupun mitra-mitra di kedutaan, informasi itu bisa masuk.
ke kita, karena kami punya kepentingan bahwa saat ini juga visa mujamalah atau furoda itu harus dikelola melalui PIHK gitu ya. Jadi harus melalui travel yang resmi. Jangan melalui sana sini yang tidak resmi, karena kami khawatir mendengar kejadian tahun 2019 banyak sekali yang tertipu, jamaah yang saking bersemangatnya kurang hati-hati, saking bersemangatnya dan sangat terlalu percaya mengeluarkan uang ratusan juta, kemudian juga menghilang orang yang nerimanya. Padahal biasanya kolektif itu kan, ada yang 5 orang, 10 orang gitu ya. Nah ini hati-hati betul, jangan sampai terlalu bersemangat merelakan uang ratusan juta tanpa ya ada penjaminan yang benar. Itu aja pesan saya untuk teman-teman. Alhamdulillah. Jadi maaf ini sambil bertanya, sambil membantu memberikan penjelasan juga karena manfaat mungkin bagi yang menyimak. Jadi kepada yang berniat haji furoda ini daftar sekarang, bisa berangkat sekarang, harus sangat hati-hati karena biasanya ada kesempatan bagi orang-orang yang mau menipu. Kalau orang sangat ingin dan sudah terbukti ada yang tertipu, maka saran dari Pak Dirjen, pilihlah yang paling kredibel ya, yang sudah terbukti, teruji dan sesuai dengan aturan. Namun pada saat yang sama, karena belum keluar keputusannya, ya tawakallah ya, jangan dulu syukuran ngundang-undang tetangga, tapi bersabarlah dan siap berangkat, siap tidak berangkat. Mudah-mudahan kehati-hatian ditambah dengan ketawakalan akan semakin mendapatkan yang terbaik, mau berangkat maupun tidak berangkat. Sudah bagian Ustadz Mulyadi. Ustadz, Pak Dirjen, bagian menyimak, jazakallah khair ya. Ini mudah-mudahan semua jamaah di medsos, di TV, di radio mendapat manfaat. Ustadz Mulyadi, mangga Ustadz. Baik, Mohon Pak Ilman ya. Salam ke Pak Menteri, insya Allah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih AA ya di Serua ya. Mohon izin Pak Hilman, beliau langsung mengajar dengan santri, biasanya memang hari Senin atau Selasa berada di pesantren Serua ya, dengan para santri, jadi ikut menyimak dan siaran langsung dari sana. Boleh kita lanjutkan, izin Pak, suara saya bisa tersimak ya? Bisa. Alhamdulillah. Saya manggilnya apa nih, Pak Prof Hilman atau Pak Kiai atau apa? Maaf, baru ketemu. Ya, insya Allah. Ini terkait dengan haji tahun ini nih Pak. Ya sebenarnya apa yang paling istimewa? Karena kan kita nih hampir 2 tahun, bukan hampir ya, 2 tahun lebih, 2020-2021 kita tidak ada haji, dan sekarang 2022 mulai ada lagi. Nah, seperti apa Pak persiapan sekarang nih untuk menyambut haji karena setelah terhenti 2 tahun ini? Ya, alhamdulillah. Jadi ini juga saya sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Terima kasih Ustadz Mulyadi atas kesempatannya ya untuk berdialog di ruang yang insya Allah penuh barokah ini. Ya, kita sadari bahwa 2 tahun sudah kita tidak melaksanakan ibadah haji karena ada satu situasi di mana pandemi COVID-19 itu menggoncang dunia, termasuk juga di Saudi Arabia. Pandemi adalah sebuah wabah penyakit yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya, dan kita harus hadapi bersama-sama dalam situasi yang berat ini. Dan akibatnya 2 tahun sudah tidak ada
pelaksanaan ibadah haji. Dan ketika diadakan yang pertama kalinya di tahun 2020 ini, kita juga mengetahui bahwa ada banyak sekali pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Nah, kita tahu bahwa ya dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menyempurnakan ya, ibadah haji dan umrah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita tahu juga bahwa Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi orang-orang yang mampu. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, saat ini kita baru menyadari bahwa perlu kita mengkaji lagi secara lebih dalam ma ma'na istita'ah. Ya. Apa makna istita'ah bagi kita ini? Nah ini Kak Ustadz. Jadi saat inilah tantangan bagi kita semua untuk mengkaji kembali apa sebetulnya istita'ah di dalam haji itu. Betul ya. Nah tadi AA sudah tanya, AG sudah tanya ke kita ya, berapa masa tunggu? Nah, itu ya 30-40 tahun. Berapa masa tunggunya? 30-40 tahun. Dan istita'ahnya seperti apa saja? Ya ternyata istita'ah juga sudah mulai bergeser. Banyak pergeseran. Nah, termasuk juga istita'ah secara fisik, ya, kesehatan, tanda terbatas. Istita'ah secara regulasi juga. Gitu ya. Kita fisiknya mampu, uangnya mampu, niatnya kuat, tetapi regulasinya kita tidak istita'ah. Nah saat ini banyak juga, ya alhamdulillah sudah bisa difasilitasi berangkat haji, tapi istita'ah kita dengan pembatasan usia juga kemudian harus disikapi secara bijak. Pembatasan usia diberikan bukan oleh Kementerian Agama. Bukan oleh Kementerian Agama, tetapi itu adalah hasil keputusan dari Dewan Malaki, Dewan Kerajaan Saudi, ya, Dewan Kerajaan yang memutuskan pelaksanaan haji ini, dan secara operasional dihandle oleh Kementerian Haji dan Umroh ya, Saudi Arabia. Nah ini saya kira catatan untuk kita, Ustaz. Baik, Masya Allah, terima kasih Pak Prof. Hilman. Jadi ini tambahan buat saya juga baru nih, biasanya kan istita'ah itu 3 ya. Kalau orang kan pasif, fisik, fesah gitu ya. Siap fisiknya, siap hartanya, dan siap ilmunya. Tapi satu lagi juga regulasi, ini istita'ah ya. Jadi ketika memang kuotanya belum masuk, daftar tunggunya belum kebagian, sekarang dengan pembatasan aturan, termasuk tentu tadi Bapak sampaikan ini bukan aturan Kementerian Indonesia, tapi dari Arab Saudi ya, sehingga ini juga memperjelas nih kepada Bapak Ibu yang saya nggak berangkat diundur-undur, dibatasin. Kenapa sih pemerintah membatasin? Nah, bukan pemerintah kita, tapi ini dari Arab Saudinya begitu. Baik, ini menarik Pak, dari biasa kita 200.000 lebih, sekarang 100.000, 51 orang ya. Kebayang bagaimana dari Dirjen Kementerian ini mengatur supaya memang ya bisa lancar dan baik begitu Pak. Dan kalau pengetahuan saya memang prioritas justru sekarang yang reguler Pak ya, karena hanya 6 ribuan yang haji khusus ini. Ini kira-kira apa alasan penyebabnya Pak? Ya, pertama tentu saja kepentingannya dari Kerajaan Saudi Arabia ya. Ya. Bukan kuota itu adalah pemerintah Saudi, yang menentukan jumlah kuota reguler itu juga pemerintah Saudi, yang menentukan kuota perusahaan juga pemerintah Saudi. Jadi semuanya diatur dari sana, bukan Kementerian Agama. Ya, meskipun ya dulu tahun 2019 ada keterangan undang-undang kita menentukan 8% jamaah Indonesia itu masuk di dalam kategori jamaah
Haji khusus. khusus gitu ya. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya tahun ini pun tidak istitoah untuk melaksanakan haji khusus 8%. Kenapa? Karena Saudi langsung merujuk kepada data-data tahun 2019 gitu ya. Dan dalam hitungan mereka ya 7,2%-an diberikan untuk haji khusus ya. Itu kemudian juga terkurangi dengan pembimbing haji khusus ya. Tapi kalau di dalam nomenklatur haji, pembimbing itu masuk di dalam kuota jamaah. Pembimbing itu masuknya di dalam kuota jamaah. Nah, ini situasinya seperti ini. Jadi ada banyak perkembangan baru ya, termasuk juga yang perlu pemirsa ketahui para jamaah sekalian, bahwa istitoah yang dimaksud juga saat ini sudah ke konteks geopolitik gitu ya. Jadi ya bisa, uangnya ada, niatnya kuat gitu ya. Kemudian regulasinya memungkinkan ya, tetapi kondisi geopolitiknya juga harus dipertimbangkan gitu ya. Nah, salah satunya, nah ini juga nanti yang harus kita kaji bersama, adalah dengan kenaikan biaya di masyair gitu ya. Biaya di Arafah, Mina, dan Muzdalifah yang sangat dahsyat naiknya, 300% lebih. Yang dulu biasanya bayar 1.900 ya, 1.900 real, nah sekarang sudah 6.000-an real, 6.400 real. Dan itu ya, saat ini kekurangan jamaah itu sekitar 4.200 real. Artinya sebetulnya untuk tahun ini dan tahun akan datang mungkin ya, tahun akan datang kalau tidak turun, kita mudah-mudahan turun karena baru akan dibicarakan lagi untuk tahun depan tuh setelah musim haji ini selesai. Saya berharap bahwa biaya tahun depan lebih turun dari biaya saat ini. Saat ini setiap jamaah harus menambah 16,5 juta, 16,5 juta hanya untuk biaya di masyair. Yang menentukan siapa? Saudi. Kalau untuk hotel, untuk nakabah, ya, untuk transportasi, untuk konsumsi, makan, catering, alhamdulillah Kementerian Agama sudah mencari yang terbaik untuk jamaah ya, dengan biaya yang terjangkau. Karena Indonesia itu biayanya 82 juta sebetulnya. 82 juta satu orang itu untuk dapat berangkat haji itu, tapi bayarnya 35 juta. Ini juga pertanyaan buat istitoah, apakah boleh jemaah bayarnya 35 tapi berangkat haji yang biayanya 81-82 juta? Kan gitu. Sekarang itu per A-nya dibutuhkan 98 sampai 100 juta biaya normal haji. Ya, artinya ini kami sampaikan juga dan para santri, Ustaz, tahun depan kita akan berdiskusi panjang apa yang disebut dengan istitoah itu. Kalau misalnya biaya haji tahun depan itu bisa sampai 100 juta. Tahun ini sudah 100 juta, 98 sampai 100 juta per orang. Pembimbing bayarnya segitu kan? Kalau di Jawa Barat mungkin sekitar 98 juta. Kalau Surabaya, Jawa Timur 100 juta lebih, Makassar 100 juta lebih karena pesawatnya. Nah, ini juga akan menjadi bagian dari perdebatan kita tentang yang mampu menurut Al-Quran itu siapa. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan ternyata memang bagi kita melaksanakan ibadah haji bagian dari rukun Islam itu tidak mudah. Sebagaimana tidak mudahnya juga melaksanakan rukun Islam yang lain. Ya, rukun Islam yang lain untuk haji, ya, rukun Islam yang lain, ya, misalnya
mengenai sholat, ya, itu yang disebut dengan ibadah badaniyah, ya, itu juga tidak mudah, ya, dengan tujuan yang sangat mulia, diantaranya mencegah dari fahsya dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, kemudian juga untuk ibadah badaniyah atau ibadah fisik yang lain, ya, seperti saum Ramadan, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dengan tujuan mencapai takwa. Ya, kemudian juga ada ibadah maliyah, ya, seperti zakat, ya, khudh min amwalim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan tujuan untuk tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, dan kemudian mensucikan harta mereka, jiwa mereka. Nah, yang terakhir mengenai haji itu ya ibadah maliyah, ibadah badaniyah juga iya, gitu ya, dan bahkan juga ibadah spiritual. Nah, oleh karena itulah ini menjadi nomenklatur yang menarik bagi kita semua. Bagaimana sebetulnya kita memahami haji saat ini, Ustaz? Gitu ya. Baik. Nah, bagaimana kita berusaha, ya, dan jihad sekuat-kuatnya pelaksanaan ibadah haji, tetapi di balik itu tantangannya semakin besar. Masya Allah. Terima kasih Pak Dirjen, ini menarik sekali. Mohon izin ya, ini supaya diperjelas juga, izin ini kita menyimak ini yang selain kita di Zoom, ada yang live dari MKTV, MKFM, kemudian Facebook, IG, juga ada yang melalui Twitter. Ini sudah banyak pertanyaan Pak Dirjen ya. Tapi yang menarik mungkin tadi diperjelas terkait dengan biaya tambahan haji ini, karena ada informasi, ada tersebar di masyarakat berupa barangkali ya hoax ini ya, hoax bahwa pemerintah menghilangkan uangnya, ini harus tambah 1,5 triliun kalau tidak salah ya, pemerintah mengeluarkan 1,5 triliun. Ini benar atau enggak? Jangan-jangan ini hanya hoax saja, atau cara pemerintah saja bahwa dana haji itu terpakai dan sebagainya. Saya kira ini kesempatan yang berharga nih Pak, bisa disampaikan supaya kami masyarakat bisa memahami sesungguhnya seperti apa gitu dana tersebut, begitu Pak. Ya, ini pertanyaan yang menarik dan juga kesempatan yang luar biasa ya. Jadi begini, waktu menaikkan biaya masyair, jadi kan gini, haji itu yang paling utama untuk inti haji itu, maksudnya puncak haji itu kan justru pada saat wukuf di Arafah kan. Iya. Di Mina, di Musdalifah, gitu ya. Dan itulah saat ini untuk dapat masuk ke wilayah Armina itu, atau Armuzna, Arafah, Mina, dan Musdalifah itu ada biaya. Itu ya, biaya tendanya, biaya nginep di tendanya, biaya fasilitas makannya di wilayah itu, gitu ya. Ada guide-nya yang jarang kita dipakai jamaah Indonesia, itu ada, gitu ya. Dan kita nggak pernah bayar seumur-umur, gitu ya. Kemudian juga ada transportasinya, katakan seperti itu. Dan orang tidak bisa berhaji tanpa wukuf di Arafah, betul kan? Benar, merupakan rukun. Rukunnya. Nah, yang dimahalkan itu rukunnya. Jadi paket. Satu orang itu kalau normalnya itu 20 juta untuk membayar rukun itu. Gitu ya. Saat ini. Tetapi karena kami sudah menganggarkan seperti tahun sebelumnya yang sudah saya naikkan dengan tambahan pajak, saya naikkan dengan inflasi gitu ya. Karena sudah 2 tahun tidak ada haji. Jadi rujukannya 2019, nggak mungkin kan harganya sama. Dan puluhan tahun biaya di situ tidak pernah berubah. Nah, saat ini setelah pandemi dan lain sebagainya menjadi 6.600. Silakan saja dikali 6.000 ya, kali 3,8. 3.800. Ya.
Ya, Real, dibulatkan 4.000 aja, Pak. 4.000 lah, 6 kali 4 Ya. kan. Nah, sudah 24 juta, Pak. Jadi sebetulnya untuk wukuf di Arafah, termasuk di Mina dan Muzdalifah, satu jamaah paling murah sekarang ini harus bayar 24 juta, Pak. Nah, tiket pesawatnya 30 juta. Uang sakunya 1.500 real atau 6 juta. Terus makan hotel siapa yang bayar kalau begitu? Nah, ini juga akhirnya menjadi pertanyaan buat kita. Kalau begitu, Pak Dirjen, tidak semua orang bisa naik haji. Memang tidak. Dan betapa cerdasnya Al-Quran, betapa antisipatifnya Al-Quran, bahwa walillahi, hanya demi Allah lah, ala nas, atau wajib manusia karena Allah, untuk menunaikan haji bagi orang-orang yang mampu saja. Dan bahkan kalau kita membaca bagaimana hadis yang berbicara tentang rukun Islam, ya, itu juga sama. Ya. Kalau kita melihat hadis yang sangat terkenal dari Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, khususnya mengenai hadis dari Ibnu Umar tentang datangnya seorang pada Nabi Muhammad SAW, mendatangi Nabi, duduk di depannya, ya, tiba-tiba tanya, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Sama hadis tentang rukun Islam ketika berbicara tentang haji, ya, itu juga ada frase tambahannya. Watahujjal bait ini istata'ta ilaihi sabil. Iya, jadi hadisnya ada watahujjal bait ini istata'a ilaihi sabila. Ada keterangan istata'ta, istita'ah. Di dalam Al-Qur'annya pun ada keterangan istita'ah. Saya karena saya jadi dirjen haji baru Oktober kemarin, saya merenung dengan berbagai kompleksitasnya. Wah, betapa antisipatifnya Al-Quran. Dan sekarang kapasitas di Mina, ya, itu juga terbatas. Tidak mungkin orang menambahkan jumlah yang lebih banyak lagi, kecuali naik ke atas. Itu pun lama perdebatannya, karena takut ada yang di bawah kalau pakai naik ke atas, ada level 1, 2, 3, nanti yang bawah pada nggak mau. Doanya nggak langsung ke langit. Kehalang jamaah lain, banyak di lantai sekian, lantai sekian, lantai sekian. Terhalang. Nah, terhalang, betul. Ulama-ulama tradisional di Saudi tidak mau sebagian untuk diadakan leveling gitu. Nabi yang di tenda, doa ke langit, ya begitulah. Apakah kita buat level begitu? Nah, usulannya banyak. Kenapa? Hanya untuk memenuhi kepentingan jamaah, jumlah jamaah yang semakin besar. Tidak mungkin kan 3 juta orang tiap tahun, sementara penduduknya 2 miliar misalnya. Itu mau sampai kapan? Karena juga jumlah penduduknya akan besar, apalagi orang Islamnya tambah banyak. Nah, inilah sebagai tantangan buat kita, termasuk juga mengenai dananya. Apakah cukup kira-kira 35 juta itu untuk membiayai saat ini tinggal 42 hari di hotel, makan sehari 3 kali, dapat uang saku 1.600, naik pesawat, bolak-balik, semua transportasinya difasilitasi 42 hari. Sudah tidak masuk, Pak. Sudah tidak masuk. Nah, nanti akan ada lah, ya, diskusi agak panjang, saya kira insya Allah pasca pelaksanaan haji ini bagaimana sebetulnya konsep istita'ah harus kita definisikan lagi di tahun depan. Nah, uangnya saat ini kami bersyukur bahwa pada saat kenaikan itu saya dengan Pak Menteri sedang berada di Saudi Arabia dan kami bernegosiasi betul bahwa kami tidak ingin memberikan beban yang terlalu besar untuk jamaah. Kami memohon kerajaan Saudi Arabia, pikirkan lagi kebijakan ini. Harus lebih wise,
harus lebih bijak. Bukan hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga bagaimana sebetulnya kondisi jamaah. Apalagi di Indonesia, biaya ibadah haji itu ditentukan secara politik. Harus ada kesepakatan DPR, pemerintah yang kelola. Nah, yang kalau beneran haji, istitoah itu tanpa ada keterlibatan dari subsidi atau tambahan dana kemaslahatan, nilai manfaat ataupun dan lainnya, itu yang normal haji itu sebetulnya haji khusus itu. Haji khusus adalah haji normal, Pak. Iya. Haji normal. Itu tidak disubsidi ya. Jadi Itu subsidi. tidak disubsidi ya Pak Dirjen ya. Biaya yang sesungguhnya. Yang istitoah gitu. Ya, biaya sesungguhnya itu dikurangi dikit lah untuk bonusnya travel kan. Iya. Jauh, itulah. Nah, tetapi karena yang ini harus disubsidi, ya alhamdulillah ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Mereka lah yang mengelola dana-dana itu sehingga berbagai kekurangannya itu bisa ditutupi, termasuk ketika kita dalam situasi sangat sulit. Saya waktu itu juga bingung, ini uangnya dari mana? 16,5 juta nggak mungkin kita mintakan lagi kepada jamaah, waktu berangkat tinggal 8 hari, 9 hari lagi. Gitu kan. Jadi pilihannya ada 3. 1, kita akan minta jamaah per orang 16,5 juta. Dalam waktu seminggu mereka harus menyediakan itu 5 hari. Mau nggak mau bayar. Kalau nggak bayar, pilihan kedua, gagal. Semuanya nggak ada yang berangkat. Atau pilihan ketiga, ikhtiar cari 1,5 triliun dalam waktu 1 minggu. Dan alhamdulillah, setelah tidak bisa tidur berhari-hari memikirkan jamaah, ya, Kementerian Agama mencapai kesepakatan dengan DPR, Komisi 8, dan dengan BPKH, yang akhirnya untuk tahun ini masih bisa dibiayai oleh dana efisiensi. Jadi tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, itu ada dana efisiensi, sisa-sisa. Nah, ini masih bisa mengcover situasi sulit ini. Tetapi dana efisiensinya mungkin kan sudah tidak ada besok ya. Yang ada adalah dana nilai manfaat. Jadi dana yang 25 juta Bapak Ibu setorkan itu dikelola oleh BPKH, berbagai bisnis, investasi keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu hasilnya itu akan masuk ke rekeningnya masing-masing ya, per 6 bulan, per tahun gitu. Jadi ditabung sehingga nanti bayarnya tidak terlalu berat. Tetapi dengan harga yang baru ini, maka kemudian setoran pun akan mungkin berubah ke depan jumlahnya. Gitu ya. Mungkin gitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu semuanya nih yang menyimak langsung mulai MKTV, MKFM, live di Facebook, di IG, di Twitter, semuanya ini jelas langsung dari Pak Dirjen bahwa benar ada biaya tambahan ini bukan hoax, benar bahwa tambahan ini juga disiapkan oleh pemerintah melalui BPKH tadi ya Pak Dirjen ya. Jadi ini saya kira luar biasa nih kebijakan juga dari pemerintah, sebab bisa dibayangkan kalau ditarik lagi 16 juta dalam waktu yang singkat dan kondisi jamaah juga tidak semuanya ada, tentu ini akan sangat memberatkan. Dan poin kita juga hari ini yang saya dapatkan penting kaitan dengan istitoah nih Pak Dirjen, yang tentu ke depan perlu kajian lagi para ulama, kajian lagi para pakar, seperti apa istitoah ini sehingga benar-benar yang haji itu tadi ya koridornya Al-Quran dan hadis Rasulullah, bahwa haji ini berbeda dengan ibadah yang lain. Yang haji ini ada syarat istitoah tadi. Izin Pak, waktu kita 5 menit lagi, ini ada banyak pertanyaan, saya rangkum saja. Ada pertanyaan lewat IG yang dikumpulkan teman-teman lewat Facebook, kurang lebih hampir sama nih poin-poinnya.
terkait dengan usia tadi. Jadi misalkan ini dari IG Pak Tito, bagaimana aturan mengenai umur, kenapa dibatasi 65 dan apakah itu tahun depan dan selanjutnya masih pembatasan ini ada. Ini sama juga dengan IG-nya dari FB Ibu Helni, kemudian ada FB Ibu Rahmi, dari IG Ibu Sutini. Kalau begitu mundur terus nih gitu ya, gimana nih kami yang usianya tiap tahun juga bertambah. Barangkali hanya cukup satu pertanyaan nih Pak, tapi saya rangkum kurang lebih seperti Kalau itu ini bisa saya terkait dengan umur. Sini bisa saya jawab pendek, bahwa usia itu ditentukan oleh Kerajaan Saudi Arabia dalam rangka mungkin mereka memitigasi berbagai risiko, ya, khususnya pada masa pandemi ini. Kalau orang di atas 65 kan biasanya ya punya komorbid apa gitu ya, jantungnya, gula darahnya, kemudian juga ya gulanya, kemudian darahnya juga darah tinggi dan lain sebagainya, ya intinya yang komorbid. Yang kedua kan itu harus semuanya mendapatkan vaksin penuh. Ya. Nah biasanya banyak orang tidak bisa divaksin karena ada komorbid. Gitu ya. Sementara tidak ada saat ini kelonggaran apapun bagi jamaah yang tidak divaksin lengkap. Ya, kemarin musim berangkat ini beberapa kita balikin Pak ke rumahnya. Kan kita Anda itu tinggal mau disuntik 1 kali atau Anda batal haji. Kita batalkan Pak, betul. Kenapa? Dia tidak istiqomah dan kesehatannya. Iya. Untuk memproteksi sistemnya. Nah, ini juga kemudian yang positif ada kita balikin. Itu juga akhirnya menjadi ya pelajaran bagi kita betapa semakin sulit ya untuk pelaksanaan ini. Nah, itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kebijakan 65 tahun tidak hanya untuk tahun ini, ya. Sehingga tahun depan kita bisa prioritaskan untuk lansia, gitu ya, yang didampingi dari generasi muda. Kemudian saya tadi baca juga ada chat ya, pertanyaan, seorang ibu sudah daftar tahun 2014, anaknya baru daftar 2019. Nanti bagaimana kalau untuk bergabungan? Ya, ini ada yang sifatnya menggabungkan mahram ya. Nah, tapi nanti saja kalau sudah dipanggil ya. Kalau sudah dipanggil baru diurus. Di tahun keberangkatan aja gitu Pak ya. Nanti saja. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof. Terakhir. Siap. Iya. Untuk tahun ini tidak ada kebijakan penggabungan mahram. Kalau Ustadz Mulyadi masuk, istrinya nggak masuk. Misalnya ya, karena waktu itu beda telat sehari, beda ini. Nah, kalau dulu ada istrinya bisa ikut suami penggabungan mahram, betul ya? Iya. Nah, atau orang tuanya sudah daftar, anaknya belakangan, kemudian tidak ada pendamping, usianya sudah lanjut, anaknya bisa gabung menjadi mahram. Biasanya begitu, tapi ini tidak diberlakukan. Ya, jadi yang tidak bisa bergabung, tidak bersedia, akhirnya mengundurkan diri menjadi tahun depan. Kira-kira begitu. Matur nuwun. Baik, jadi harus benar-benar yang masuk kuotanya ya, Pak Dirjen ya. Betul, hanya kuota yang dilihat. Ya. Baik, ini waktu kita sudah habis, mungkin ada pesan terakhir Pak, mungkin bagi para jemaah yang insya Allah sedang persiapan untuk berangkat, karena kloter awal sudah berangkat nih ya. Kemudian juga pesan buat Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang menyimak, para pemirsa, para jemaah yang juga berniat untuk berangkat haji. Silakan Pak, ada pesan terakhir nih sebelum kita akhiri acara ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya pesan saya tentu saja kita dalam memandang haji ini harus kita pikirkan lagi, ya kita kuatkan lagi niat kita semata-mata karena Allah, ya, dan memang perintahnya adalah walillahi 'alan nas, ya, itu hak kita, walillahi, dan untuk Allah lah. Jadi sebetulnya haji itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi adalah untuk Allah. Ya, watimul hajj wal umrah lillah, gitu ya. Sempurnakanlah haji dan umrah lillah juga, gitu ya, untuk Allah. Jadi semuanya adalah untuk Allah, dan karena itu kita harus kuatkan lagi ya, keikhlasan kita dalam berhaji. Dan oleh karena itu memang tidak semua orang punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, dan patutlah bersyukur orang-orang yang sudah punya kesempatan tahun ini
untuk menunaikan ibadah haji. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sudah lolos ya, siap-siap saja dan siapkan diri dengan baik, fisiknya juga ya, niatnya juga, ya, tentu saja bekalnya juga gitu ya. Khususnya kita juga harus mematuhi berbagai protokol kesehatan. Ya, di Indonesianya harus bersih dan mudah-mudahan ibu bapak yang akan pergi itu juga dalam situasi terbaiknya saat ini, mengingat haji ini cuaca di sana juga akan cukup berat ya. Terakhir saya ke sana 42 derajat 44 ya. Sore pun 44. Malam aja masih 40 derajat. Ini Masya Allah. panas ya. Gimana gitu ya. Iya, iya. Nah, fisik harus disiapkan betul. Nah, saya kira insya Allah dialog dan pembimbing menjadi sangat penting untuk Anda semua. Ya mudah-mudahan lah bagi yang akan berangkat mendapatkan haji mabrur dan mabrurah, bagi yang belum berangkat dan dikuatkan niatnya agar menjadi istita'ah. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiro, Bapak Profesor Dr. Hilman Latif. Beliau adalah Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup akhiri kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen atas kesempatan waktunya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.